Elawana plus orang tua. Saya Shintaeyong. 내일 플러스 orang tua 카페에서 인도네시아 대표팀 경기를 팬분들과 같이 시청. Bersatu, satukan doa tentunya untuk tim nasional Garuda, salah satu partai penting untuk bisa Gelora Bung Karno, Bung Maruf. Iya, Aziz Behich, pemain yang berusia 34 tahun dengan 77 kali penampilan, 2 gol yang dilesat. Sejauh ini kita tahu bagaimana. Jai Ijes, baik oleh Fedu Vilay, oleh di tengah ada Tom Hai, masih Tom Haye. Dan jadi gagal kita. Mereka mencapai 5-19 percobaan tembakan, tapi tidak ada satupun yang kemudian bisa membuahkan gol. Kalau melihat keadaan VAR ini, Bisa jadi ya penalti. Ya, sebuah tendangan penalti yang cukup dingin yang kemudian gagal diantisipasi dengan sempurna oleh penjaga gawang kita Martin dengan 3 kali penampilan, dan ini adalah gol kedua yang dilesakan bersama dengan timnas Australia. Masih harus ditunggu bagaimana pemain 21 tahun ini secara kontribusi sudah 25 kali dominasi Indonesia meskipun tertinggal 0-2 dari pemain utama mereka Adam Taggart yang selalu memburu. Terus kini Aziz sangat berbahaya pada Taggart. Ada Kevin Dix tadi langsung cover. Dan memang ini membuat situasi di kiri selalu unggul dari sejumlah pemainnya. Bakar Besi adalah sebuah nama yang merupakan nama bangsa. Oh! Gol lagi dari Jackson Irving. Ketiga dari Australia tadi, Bung Maruf. Iya, pemainnya masih muda, 23 tahun, dan sempat dipertanyakan tadi dalam sesi. Ada Dan tadi, gagal, kini Fedu Vilay coba mengecoh Nathan ke belakang pada Miller. Piala Dunia di Amerika Utara, Meksiko, Kanada, dan juga Amerika. Masih Aziz, ada Kai Roles, Meran Burgess. Lebih menunggu, mereka tidak terlalu memaksakan diri dengan bermain terbuka, dan umpan depan kepada baik kita lihat Jai Ijes kuasai bola, umpan langsung ke depan. Boiler masih menguasai bola. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Raksasa Asia Tenggara bangkit, bos KNVB kirim pesan kuat untuk dunia, Timnas Indonesia siap dominasi. Sebuah pernyataan menggugah datang dari bos KNVB yang kini yakin Timnas Indonesia telah menemukan jalannya menuju puncak. Setelah sekian lama dianggap remeh, kini Indonesia siap kembali menggebrak dunia sepak bola internasional. Apa yang membuat perubahan ini begitu signifikan? Bagaimana Timnas Indonesia akhirnya bisa bangkit? Baca selengkapnya di video ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB Guus de Jong bertemu untuk membahas kerjasama dua negara di bidang sepak bola. Saat itu Erick Thohir mengaku bahwa Timnas Indonesia adalah raksasa tidur di dunia sepak bola. Sepak bola Indonesia memang dalam sorotan besar usai mengalami banyak pencapaian baru. Beberapa tim Asia juga mulai menilai bahwa Indonesia adalah ancaman yang serius dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Shin Tae-yong sudah memberikan perubahan besar bagi Timnas Indonesia dalam 5 tahun tugasnya. Kini tugas untuk mengangkat prestasi Timnas Indonesia diserahkan kepada Patrick Kluivert. Patrick Kluivert akan ditemani 3 asistennya langsung dari Belanda. Ya, banyak sekali. Piala Dunia untuk Timnas. Bahkan Olimpiade, sayang sekali tinggal 1 pertandingan lagi, ujar Tom Haye. Kami akan mencoba lagi karena Olimpiade akan digelar lagi pada tahun 2028. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U-Strip 17 kami. Itu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahwa tim U17, U20, U23, senior lolos ke Piala Asia, semuanya bisa lolos ke Olimpiade atau Piala Dunia. Jadi maksud saya, Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Saya terus mengatakan ini benar 280 juta, sepak bola adalah gairah di sana,
olahraga nomor 1 lanjutnya. Meski begitu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KNVB Guy de Jong tidak setuju dengan pernyataan Erick Thohir soal kondisi timnas Indonesia saat ini. Pihaknya beranggapan bahwa timnas Indonesia sudah mengirim pesan tegas kepada dunia. Kini skuad Garuda bukanlah raksasa yang sedang tertidur. Timnas Indonesia kini sudah bangun dan semakin berbahaya bagi lawan-lawannya. Tapi ini sebabnya kamu tidak bisa terus, ujar Guy de Jong. Anda tidak bisa menyebut bahwa Indonesia masih tidur lagi. Tidak, tapi memang benar mereka sudah bangun. Dan dalam kurung, timnas Indonesia semakin membaik, lanjutnya. Timnas Indonesia masih menyisakan 4 laga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert masih berpeluang untuk lolos langsung ke putaran final melalui ronde ketiga. Pada 2 laga pertama, skuad Garuda sudah ditunggu lawan berat. Mereka akan ditantang Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Shin Tae-yong tak bisa diam lagi. Marah besar dan pertanyakan tujuan para pihak yang memfitnahnya. Tak tahan dengan serangan fitnah yang terus berlanjut, Shin Tae-yong akhirnya meluapkan kekesalannya. Ia bahkan tidak ragu untuk bertanya tentang motif sebenarnya dari mereka yang terus berusaha merusak reputasinya. Apa yang membuat sang mantan pelatih timnas Indonesia ini begitu marah dan bagaimana ia merespons hal ini? Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong marah dan pertanyakan tujuan dari pihak atau orang-orang yang terus menyerangnya. Shin Tae-yong telah resmi dipecat oleh PSSI dari kursi kepelatihan timnas Indonesia pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025. Setelah pemecatan tersebut, Shin Tae-yong pun akhirnya memutuskan meninggalkan Indonesia pada Minggu dalam kurung 26 Januari 2025 lalu. Juru taktik berusia 54 tahun tersebut memutuskan kembali ke kampung halamannya Korea Selatan. Namun setelah kembali ke negeri ginseng, sorotan kepada mantan pelatih timnas Indonesia tak kunjung reda. Ada beberapa pihak yang membuat Shin Tae-yong merasa belum tenang dan gelisah. Pasalnya, belum lama ini memang ramai beberapa pemberitaan yang menduga Shin Tae-yong menggunakan buzzer di media sosial. Pemberitaan ini atas dasar dari Football Institute yang memberikan hasil penelitian dari drone emprit dan menjelaskan dugaan Shin Tae-yong memakai buzzer di media sosial. Menurutnya, hasil dari riset analisis media sosial itu menunjukkan ada akun bot yang terorganisir menyuarakan dukungan ke STY Shin Tae-yong. Namun berita ini semakin menjadi-jadi dan akhirnya Shin Tae-yong pun buka suara terkait hal ini. Mantan pelatih timnas Indonesia itu mengatakan bahwa ia sebenarnya telah melewati masa liburan yang menyenangkan pada tahun baru Imlek. Ia mengaku bisa menikmati liburan dengan senang karena adanya dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia. Pasalnya, ratusan supporter mengantar kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan sehingga ia merasa senang. Halo semuanya, saya telah kembali dengan selamat ke Korea dan menikmati liburan tahun baru Imlek yang menyenangkan berkat dukungan harga dari penggemar Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Saya masih ingat keramah tamahan yang saya terima di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, ucapnya. Untuk yang menyerang dan memfitnah saya harap bisa segera sadar dengan apa yang kalian lakukan untuk saya. Saya sangat mencintai Indonesia, terutama supporter dan timnas Indonesia. Meskipun apapun yang terjadi, kita tetap mendukung penuh timnas Indonesia. Bikin lawan semakin auto ketar-ketir. Erick Thohir temui Presiden FIFA jelang laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Bahas persiapan apa saja? Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini bertemu dengan Presiden FIFA menjelang pertandingan penting timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain.
Dalam pertemuan tersebut ada banyak hal yang dibahas, termasuk persiapan timnas untuk menghadapi laga-laga besar tersebut. Apa saja yang menjadi fokus pembicaraan antara Thohir dan Presiden FIFA? Simak detailnya mengenai apa yang dibicarakan untuk masa depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang timnas Indonesia tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan kembali berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan mengawali era baru di bawah asuhan Patrick Kluivert usai PSSI resmi memecat Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025. Kluivert akan melakoni debutnya pada 20 Maret 2025 mendatang dengan melawat ke Sydney untuk menghadapi Australia. Skuad Garuda diharapkan untuk diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi baru untuk laga tersebut, dengan Ole Romani sedang mengurus proses naturalisasinya. Menjelang laga-laga penting tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA. Keduanya bertemu dalam acara Komite Olimpiade Internasional dalam kurung IOC. Erick dan Infantino merupakan anggotanya. Erick mengunggah pertemuan dirinya dengan Infantino di media sosial X pada Kamis dalam kurung 30 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Dia membeberkan bahwa pertemuan mereka untuk membahas perkembangan sepak bola dunia, Asia, dan Indonesia. Hari ini saya sebagai International Olympic Committee dalam kurung IOC, member hadir dalam meeting terkait pemaparan kandidat presiden IOC di Olympic House, Swiss. Dalam pertemuan tersebut bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang juga IOC member, kata Erick. Kami berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di dunia, Asia, dan pastinya terkait perkembangan transformasi sepak bola Indonesia, terangnya. Erick sering melakukan pertemuan dengan Infantino semenjak menjadi Ketua Umum PSSI pada Februari 2023 lalu.